Perkenalkan, nama saya Selintina Velan, kelas 2019C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan mengkampanyekan hak perempuan dan kesetaraan gender. Baik, mari kita lihat pada video berikutnya. Apa itu hak perempuan? Idealnya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender lainnya. Jika sama saja, mengapa perlu ada perjuangan khusus untuk hak perempuan? Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan atau merugikan banyak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan memadai. Selama ratusan tahun, gerakan hak perempuan berkampanye menghapus aturan, perilaku, stigma, dan tradisi yang tidak berpihak pada perempuan. Gerakan perempuan telah berkembang di era digital, seperti kampanye global yang menyorot kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dan juga penghapusan kekerasan seksual yang mendesak aturan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Kenapa hak perempuan penting untuk dilindungi? Perempuan sama dengan manusia. Hak perempuan adalah hak asasi manusia. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya, semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasannya. Pemenuhan setiap hak kita juga harus setara untuk semua orang dan bebas dari diskriminasi. Apa saja pelanggaran hak perempuan yang kerap terjadi? Pelanggaran hak perempuan yang kerap terjadi, yang pertama, kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis gender termasuk setiap perilaku membahayakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental. Ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Yang kedua, kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Kekerasan menimbulkan rasa tidak nyaman dengan memposisikan korban sebagai objek, bukan manusia dengan kehendak atas tubuh, pikiran, dan tindakan mereka sendiri. Yang ketiga, diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Di banyak negara di dunia, hak perempuan ditolak atas dasar orientasi seksual, identitas gender, atau karakteristik seks. Perempuan lesbian, biseksual, trans, dan interseks, serta orang-orang yang tidak mengonfirmasi gender, mereka menghadapi kekerasan, pengucilan, pelecehan, dan diskriminasi. Banyak juga yang mengalami kekerasan ekstrim, termasuk kekerasan seksual atau yang disebut pemerkosaan korektif, dan pembunuhan demi kehormatan. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta hak atas kesejahteraan mereka juga masih dilanggar. Yang keempat, diskriminasi di tempat kerja. Seringkali perempuan menjadi subjek diskriminasi berbasis gender di tempat kerja. Misalnya, kesenjangan upah. Gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama adalah hak asasi manusia, tetapi perempuan berkali-kali ditolak aksesnya ke upah yang adil dan setara. Saat ini, rata-rata perempuan di seluruh dunia hanya memperoleh sekitar 77% dari penghasilan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi bagi perempuan, bisa menghambat perempuan untuk mandiri secara utuh, bahkan meningkatkan risiko kemiskinan di kemudian hari. Bagaimana situasi hak perempuan saat ini? 1 dari 3 perempuan di dunia menjadi korban kekerasan.
Setiap hari, sekitar 137 perempuan di seluruh dunia dibunuh anggota keluarganya. 1 dari 5 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum ulang tahun ke-18. 15 juta anak di bawah umur menjadi korban pemerkosaan. Kapan perjuangan hak perempuan mulai dirintis? Gagasan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki sudah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani kuno menempatkan perempuan sebagai sosok lebih rendah dari laki-laki. Pemahaman ini menjadi alasan mengapa setiap ada pemilihan umum, perempuan tidak pernah dilibatkan. Perempuan dianggap tidak memiliki akal sehat seperti laki-laki dan tidak mampu membuat keputusan rasional. Bagaimana perjuangan hak perempuan di Indonesia? Sebelum perjuangan Kartini pada akhir abad ke-19, perempuan bangsawan Nusantara sudah giat memperbaiki kondisi perempuan meski terbatas di lingkungan mereka. Apa saja aturan yang melindungi hak perempuan? Aturan perlindungan hak perempuan diantaranya, yang pertama, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang kedua, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang keempat, Undang-Undang Pencegahan Tindakan Pidana Perdagangan Orang. Yang kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa saja manfaat memperjuangkan hak perempuan? Ada 2 manfaat memperjuangkan hak perempuan. Yang pertama, melindungi hak perempuan menciptakan dunia lebih baik. Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan merupakan kunci pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, serta perdamaian dan keamanan. Yang kedua, kesetaraan gender bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender, kita bisa menghapus kekerasan berbasis gender, menghapus kekerasan seksual, hingga menghentikan perdagangan manusia. Apa yang bisa kita lakukan untuk dukung hak perempuan? Yang bisa kita lakukan untuk dukung hak perempuan, yang pertama, sebarkan kesadaran tentang hak perempuan ke orang sekitarmu. Yang kedua, minta pemerintah sahkan aturan yang melindungi hak perempuan. Yang ketiga, beri dukungan dan desak keadilan untuk para korban kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan diskriminasi. Yang ketiga, minta pemerintah lakukan aksi nyata untuk memulihkan hak korban. Yang keempat, selalu berempati pada sudut pandangan korban.